Assalamualaikum, hari ini kita bahas tentang logaritma ya. Kalau misalnya ada yang nanya nih, logaritma itu apa sih, Zah? Logaritma itu dia kebalikan dari eksponen. Jadi kalau nanti Antuna belajar nanti di semester ini tuh kita belajar namanya fungsi inverse. Nah, inverse itu kebalikan. Nanti kebalikan dari eksponen adalah logaritma. Jadi kalau misalnya eksponen itu kan dia kayak pangkat-pangkat gitu kan ya kemarin. Tapi logaritma itu ada tulisannya kayak gini, log gitu. Nah, sifat di logaritma itu akan ada banyak, tapi di sini Ana mau satu-satu dulu, biar nggak terlalu banyak. Itu yang pertama adalah bentuk umum logaritma. A log B sama dengan C, B, kalau mau nyari B nih, sama dengan A pangkat C. Ya, kalau mau nyari B berarti dia A pangkat C. Kalau di buku itu bisa dilihat Antuna di halaman 42. Halaman 42 ini kita masuk ke definisi yang 1.9. G log A sama dengan X. Nah, Zah dari mana sih asalnya logaritma ini? Kenapa rumusnya ini bisa jadi yang bawahnya? Nanti Ana jelaskan. Oh ya, untuk G juga ya. G ini angkanya harus lebih dari 0 dan dia nggak boleh 1. Di sini nggak boleh 1 angkanya. Terus, Zah, kalau misalnya ada yang pernah lihat nih, lognya nggak ada tulisannya. Misalnya gini, ada log 10 misalnya, atau enggak log 100 ya buat ya. Ini nggak ada tulisannya, berarti bukan angka 1 dong. Kalau misalnya nggak ada tulisannya, berarti ini angkanya bukan 1. Jadi angkanya berapa, Zah? 10. Jadi biasa kalau di sini angkanya 10, dia memang nggak ditulis ya. Ingetin, karena log nggak mungkin 1. Dan dia harus lebih dari 0. Berarti nggak mungkin negatif kan ya? Ini nggak mungkin negatif, terus yang ini juga nggak mungkin negatif. Ya, logaritma nggak mungkin negatif. Nah, ini asalnya dari mana? Nih, misal di sini Anda pakai gini ya. G log A sama dengan X. Di sini ada log, di sini ada log nggak? Nggak ada kan? Nah, ini tulis lagi ya, yang ini yang bawahnya. G log A sama dengan. Karena ini namanya basis. Ini namanya basis atau bilangan pokok. Ini namanya numerus. Ini namanya basis atau bilangan pokok. Yang sebelah sini namanya apa tadi? Numerus. Nah, terus apa tadi? G log A tadi ya, ini Anda tulis ulang nih yang sebelah kiri. Nah, ini kan nggak ada logaritma. Berarti basisnya di sini kan G. Berarti di sini Anda buatnya gini. G log G. G log G. Kenapa sih harus G, Zah? Karena sebelahnya G. Kalau sebelahnya C, Zah, berarti ini C log C. Udah. Terus A-nya ini kan dia di sini ya. Kalau ini X berarti gimana, Zah? Taruh X-nya di atas. Kenapa bisa kayak gini, Zah? Karena ini sebenarnya pakai sifat. Nanti sifatnya Anda jelaskan karena baru awal, ikutin dulu ya. Kalau ini sama-sama log kan Anda coret ya. Berarti sisanya apa? A sama dengan G pangkat X. Makanya ini sama ya. Nah, ini diingetin. Ini Antuna ingetin sifatnya. Zah, kalau misalnya Anda mau ngapain yang ini boleh nggak, biar nggak usah ini tinggal ngasih lognya, atau mau milih yang ini juga boleh, terserah ya. Nih misalnya kita ke contoh ya. Nih coba kita lihat di halaman 44 ya. Pertanyaannya adalah tuliskan kebalikan dari setiap bentuk. Ini bentuknya apa? Pangkat apa log? Pangkat kan? Kebalikan pangkat apa tadi? Logaritma. Berarti kalau soal yang ini, Zah, ini soalnya apa? Log. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya pangkat. Kenapa kita cari kebalikan? Karena mintanya soal, katanya kebalikannya. Kata soal kebalikannya. Coba ya, kita cek nomor 1 ya. Nah, kalau nomor 1 gimana, Zah, cara ngerjainnya? Antuna kan tadi suruh ngapalin ini ya. G, X sama dengan A. Untuk G-nya taruh di sini, di atas. A-nya di tengah, X-nya di sama dengan. Ingetin, kalau yang pangkat jadi sama dengan, ya. Nah, sekarang coba lihat ini, yang pangkat mana? Yang pangkat itu berapa? 3/2 kan? Berarti untuk nomor 1A,
Yang 1A ini berarti kita buat apa? Yang pangkat tadi apa? Yang sama dengan apa? Yang pangkat jadi sama dengan kan? Berarti 3/2 sama dengan gitu ya. Si 4-nya jadi apa? Coba lihat kalau lupa. Nih 4-nya G, 4-nya G, ininya X, ininya A. Atau kalau misalnya mau gampang giniin dulu. Antuna tulis nih. Berarti yang G berapa? Muat ya. Yang G-nya berarti 4 kan ya? 4. Terus yang sama dengan itu namanya siapa kalau di sini? Yang sama dengan namanya X. Berarti X sama dengan 3/2. Berarti A-nya 8. Tadi apa? G log A sama dengan X. Berarti buat nih G log A sama dengan X. G-nya 4, berarti 4 log 8 sama dengan X. X-nya berapa? 3/2. Nah, bentuknya jadi kayak gini gitu. Paham ya? Coba lagi yuk. Kita ke pilihan ganda yang nomor 1. Pilihan ganda nomor 1. Tentuin dulu mana A, mana G, mana X. Berarti A-nya berapa? Ini samakannya dari pangkat ya. G itu ingetin, G-nya itu yang di bawah, pangkat itu dia X, A itu yang sama dengan. Berarti G-nya berapa? G-nya 3, X-nya 4, A-nya 81 ya. Rumusnya apa tadi? G log A ya? G log A sama dengan X. Berarti G-nya 3 log A-nya sama dengan 4. Nah, dapat deh 3 log 81 sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Paham ya? Ini contoh yang ini. Nah, sekarang kita lihat gini. Tentukan nilai logaritma 2 log 32. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, Antuna hubunginnya gini. Ana jelasin sifat dulu berarti ya, bentar ya. Coba lihat sifat nomor 4 dan nomor 5. A log B pangkat N, itu jadi pangkatnya ini, pangkat yang di sini tuh bisa kita pindahin ke depan. Tuh, pangkat yang N bisa kita pindahin ke depan, berarti jadi N A log B. Paham ya? Terus sifat yang kelima yang akan kita pakai adalah ada pangkatnya ada 2 Zah. Ada yang di dalam sama ada yang di luar. Berarti pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. Berarti N per M A log B. Paham ya? Yuk lanjut ke contoh soal. 2 log 32. 2 log 32. 2 kan udah sederhana kan? Nggak mungkin kita ubah ke pangkat lagi kan? Jadi ini intinya ubah ke pangkat. 2 log 32 itu berapa? 2 pangkat 5 kan? Nah, berarti ada pangkat nih Zah. Berarti kalau ada pangkat gimana? 5-nya tadi diapain? 5-nya pindah ke depan gitu kan? Berarti dia apa? 5, 2, log 2 gitu bukan? Tanya ya kalau bingung ya. 5-nya pindah ke depan, terus ini 2 log 2. Nah, 2 log 2 gimana Zah? Ini kan suruh nyari nilainya nih. Lihat di sifat nomor 7. Berarti Ana tandain yang kita udah bahas ya. Sifat nomor ini, terus sifat ini sama sifat nomor 7. Sifat nomor 7 itu A log A sama dengan 1. Jadi setiap basis dan numerusnya sama, itu hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, coba kita lihat. Ini berarti sama nggak basis sama numerus? Sama, berarti berapa tadi nilainya? 1 kan? Berarti ini bisa kita buat jadi 5 kali 1. Udah deh 5 gitu. Nggak ada pertanyaan ya. Ana mau coba yang mana? Ana mau nyoba yang D apa B? Yang D ya. Coba D ya. Setengah bisa nggak kita ubah jadi 2 pangkat min 1? Jadi intinya kita tuh ngubahnya ke pangkat ya.
1/16. Kan 16 itu dia 2 pangkat 4 tuh kan. Kenapa nggak ngambil 4 pangkat 2 aja, Zah? Kenapa harus 2 pangkat 4? Karena temannya adalah 2. Jadi sebisa mungkin harus sebisa mungkin sama. Tapi kalau misalnya nggak mungkin sama, ya udah nggak usah diubah. Tapi sebisa mungkin harus sama dulu angkanya ya, biar gampang. Berarti ini kan 2 pangkat min 1. Nah, 1/16 sama aja berapa? 2 pangkat min 4 ya nggak? Karena 16 itu kan 2 pangkat 4. Naik tuh ke atas sifat eksponen. Nah, I ini ada pangkat, ya kan? Yang ini juga ada pangkat. Berarti sifatnya gimana tadi? Sifat yang nomor 5. Pangkat yang di dalam min 4 dibagi pangkat yang di luar. Terus 2 log 2. Min 4 bagi min 1 berapa? 4. 2 log 2 berapa? Udah deh hasilnya 4. Gitu dulu ya. Part 1-nya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke part 2.